saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada pada saat ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan suasana dan situasi yang agak berbeda dari yang sudah-sudah. Kalau biasanya saya ada di luar rumah atau di outdoor, ya, berpindah-pindah tempat. Nah, untuk kali ini saya sengaja membuat renungan ini di rumah. Nah, kalau saudara melihat di depan saya ini, di atas meja ini ada roti atau kue tart, kue ulang tahun, ya. Dan di sini juga ada karangan bunga yang biasa bisa diberikan kepada yang berulang tahun, seperti itu sebagai tanda cinta, tanda kasih, apakah dari suami kepada istri, atau sebaliknya dari istri kepada suami, atau dari anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, ya, diberikan tanda cinta ini pada hari bahagianya saat berulang tahun. Nah, saudaraku, bicara tentang ulang tahun, maka di situ ada satu perenungan yang dalam yang mestinya kita perlu pikirkan. Apa yang dirayakan atau apa yang dipikirkan ketika kita menghadiri acara ulang tahun atau ketika kita sendiri sedang berulang tahun. Nah, untuk mengawali renungan ini, ya, saya akan bacakan dari satu ayat yang sangat terkenal mungkin, ya, ditulis di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah, ayat ini sering ya dituliskan mungkin di sebuah kado atau ucapan dan diberikan atau ditujukan kepada yang berulang tahun. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Haleluya. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini sesungguhnya berasal dari Tuhan? Ya, jelas kita harus menyadari bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Artinya Tuhanlah yang memberikan hidup kepada setiap manusia di muka bumi. Nah, kalau kita berkata bahwa hidup ini benar-benar berasal dari Tuhan, maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur, ya. Sepatutnya kita berterima kasih bahwa kita diberi anugerah, diberi kehidupan oleh Tuhan selama kita masih bisa bernapas dan menghirup udara secara leluasa, ya. Artinya kita masih menjadi manusia yang hidup normal. Itu patut kita syukuri. Jadi hidup ini adalah pemberian anugerah Tuhan. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap manusia sepanjang dia hidup di dunia ini? Ya, apa yang diperlukan manusia atau apa yang didambakan setiap insan, ya, selama dia menjalani hidupnya di dunia ini? Nah, paling tidak ada 3 hal yang selalu menjadi dambaan atau keinginan atau hasrat setiap orang yang hidup di dunia ini. Yang pertama, yaitu umur panjang. Betul? Setiap orang ingin berumur panjang, ya, usia sampai lanjut, seperti itu. Nah, umur panjang ini berbicara tentang hidup yang sehat. Haleluya. Ya, apa gunanya atau apa artinya orang itu umurnya panjang tapi sakit-sakitan? Demikian pula sebaliknya, apa gunanya orang itu hidupnya sehat tetapi umurnya pendek? Jadi orang itu pengen umur panjang, artinya sehat hidupnya secara jasmani, secara jiwani, maupun secara rohani. Dan di dalam umur panjang ini berbicara juga yang kedua, selain sehat secara jasmani, rohani, jiwani, itu bisa tentang kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang punya dinamika dan bisa berkontribusi kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Artinya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang pertama, saudara. Yang diinginkan manusia adalah
umur panjang. Yang kedua, yaitu kekayaan. Bukan? Orang ingin kekayaan. Kekayaan ini bicara tentang materi, masalah finansial, ya, atau kebutuhan kehidupan sehari-hari, ya, tidak berkekurangan, ya, berkecukupan, dan kalau bisa berkelimpahan. Itu yang dibutuhkan manusia selama ia hidup di dunia ini, ya, kekayaan secara materi, secara finansial, ya, dan sejenisnya, artinya cukup, ya. Yang ketiga, orang juga butuh apa yang namanya kehormatan, ya. Orang itu butuh kehormatan. Kehormatan bisa didapat seseorang lewat apa? Lewat kedudukan, lewat jabatan, ya, derajatnya di mata orang lain, wah, tinggi, sehingga orang menghormati kita. Jadi kehormatan pun dibutuhkan, saudara. Inilah tiga perkara, tiga hal yang selalu diinginkan, didambakan, dirindukan setiap orang yang hidup di dunia selama umur hidup. Nah, tiga hal tersebut yang merupakan permintaan atau keinginan atau dambaan setiap orang, ya, kalau kita kembali belajar dari Amsal tadi, kita akan menemukan satu rahasia kebenaran yang luar biasa. Kita tahu bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, raja yang sangat terkenal, termasyhur, raja yang paling berhikmat, dan tidak ada orang yang hikmatnya melebihi Salomo, ya, sepanjang zaman dan sejarah kehidupan manusia. Salomo tidak meminta ketiga hal tersebut, saudara-saudara. Kita tahu bahwa ketika dia naik tahta menjadi raja menggantikan ayahandanya Daud, dia masih seorang yang masih muda, belum punya pengalaman. Maka di situ ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, kemudian dalam sebuah mimpi Tuhan datang kepada Salomo, dan dalam mimpi itu Tuhan berkata, Salomo, mintalah satu hal, maka apa yang kau minta itu akan kuberikan kepadamu. Dan apa yang diminta oleh Salomo? Ternyata kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudara, nanti dibaca sendiri di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Ketika Salomo berdoa kepada Tuhan, dia meminta satu hal ini, yaitu hikmat dari Tuhan. Dia berkata, karena aku ini masih muda, belum berpengalaman, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku hikmatnya Tuhan, supaya aku dapat mengadili, menghakimi, memimpin bangsa yang besar ini, ya, dengan benar, ya, dengan tepat dalam pengambilan keputusan. Itu yang diminta Salomo dalam doanya. Nah, saudaraku, bagaimana waktu Salomo bisa akhirnya memperoleh ketiga hal tadi, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan? Itu adalah jawaban atas doanya yang dia meminta hikmat dari Tuhan, ya, sehingga Tuhan berkenan, Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu. Itu sebabnya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 13 dan 14, di situ firman Tuhan berkata, dan apa yang tidak kamu minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan atau kehormatan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini jawaban, ini janji Tuhan kepada Salomo setelah dia berdoa meminta hikmat. Dan permintaannya itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata, Salomo, karena kau tidak meminta yang lain, kau hanya minta hikmat, aku berikan hikmat itu, sehingga kau menjadi orang, menjadi raja yang paling berhikmat di dunia ini, dan tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada melebihi engkau. Dan Tuhan berkata, apa yang tidak kau minta
itu akan aku berikan, aku tambahkan kepadamu. Yaitu apa tadi saudaraku? Kekayaan, kemuliaan atau kehormatan, dan umur panjang. Jadi dari sini kita bisa memberi kesimpulan dari dialog atau percakapan antara Allah dengan Salomo. Allah memberikan bonus kepada Salomo. Bonusnya apa? 3 hal tadi: umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Sementara yang diminta Salomo dalam doanya kepada Allah hanyalah hikmat. Dia menyadari bahwa hanya melalui hikmat itulah dia bisa menjadikan bangsa Israel menuju kepada kejayaannya. Dia bisa memimpin, menjadi raja atas Israel dengan bijaksana. Tetapi di balik itu, di luar itu, Tuhan berikan bonus dalam kehidupan Salomo, yaitu 3 hal. Dan Amsal berkata bahwa hikmat, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Saudara-saudara, mari menyadari bahwa hidup ini anugerah pemberian Tuhan. Biarlah selama kita masih diberi napas hidup, kita berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku hikmat, supaya aku bisa menjalani kehidupan ini. Ya, di tengah dunia yang semakin penuh tantangan yang tidak mudah ini, berikanlah aku hikmat daripada-Mu. Dan percayalah ketika permintaan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak kita minta, 3 hal mungkin yang selama ini menjadi dambaan setiap orang: umur panjang, kekayaan, dan kehormatan, itu akan Tuhan tambahkan, berikan sebagai bonusnya kepada kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, saat ini di tengah masa-masa yang masih sulit ini, masa pandemi, apa yang harus kita lakukan? 1, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari berdoa sungguh-sungguh. Di tengah situasi sulit ini, mari kita semakin kencang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. 2, minta supaya kita menjadi anak Tuhan, orang percaya yang punya hikmat dari surga, hikmat Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, hidup sesuai menurut firman-Nya, jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah, kita akan menerima bonus dari Tuhan, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan atau kemuliaan. Ini janji Tuhan buat kita semua orang percaya. Mari di tengah dunia yang semakin sulit di hari-hari akhir ini, terus kita bergaul erat, intim dengan Tuhan, dan mintalah hikmat setiap saat. Maka percayalah, hidup kita akan disertai, dipelihara, dibela Tuhan, dan diberkati secara luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom, haleluya, amin.